Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 901, Jika kamu di sini, aku tidak akan melahirkan. Yunran melihat sekelompok orang di sekitarnya. Semua orang tampak gugup, membuat mereka lebih gugup daripada dia. Saya baik-baik saja. Ayah, kenapa kamu tidak keluar sebentar? Baiwan kembali sadar dan mengusir sekelompok pria itu. Pada akhirnya, dia melihat dua orang pak kecil itu masih terbaring di samping tempat tidur Yunran, menatapnya dengan mata hitam besar. Baiwan tidak punya pilihan selain membawa paket kecil itu juga. Saat adik-adiknya keluar, Sweetie Cake akan datang menemui mereka. Oke. Yunran juga bisa membayangkan betapa tegangnya situasi saat dia melahirkan nanti. Dia takut menakut-nakuti pak kecil itu, jadi dia juga menasihati. Bun, bawa adikmu keluar dan tunggu. Ibu punya nenek dan bibi Huo Chanyi di sini. Ibu akan baik-baik saja. Memang benar Bun memiliki keterampilan medis, tetapi Yunran sedang melahirkan sekarang. Bun dengan patuh mengajak adiknya keluar. Tatapan Baiwan tertuju pada pria tak bergerak di kepala tempat tidur. Mo Beiyuan, kamu harus keluar juga. Xiaoran sedang melahirkan. Tidak pantas bagimu untuk berdiri di sini. Yunran tidak menyangka Mo Beiyuan masih ada di sini meskipun semua orang sudah keluar. Dia berbalik dan menatapnya. Bibirnya, yang sedikit merah dan bengkak karena rasa sakit, berteriak, Mo Beiyuan, cepat keluar juga. Saya punya banyak orang di sini untuk membantu. Aku tidak membutuhkanmu untuk tinggal. Meskipun Yunran berasal dari era modern dan pemikirannya tidak terlalu kuno, dia tidak ingin Mo Beiyuan melihatnya dengan ekspresi galak dan suara serak saat dia melahirkan. Jika kamu di sini, aku tidak akan melahirkan. Melihat pria itu masih tidak bergerak dan berdiri di samping tempat tidur seperti pohon pinus, Yunran mengamuk padanya. Mo Beiyuan tidak punya pilihan selain meninggalkan ruang bersalin. Meski hanya ada satu pintu di antara mereka, semua orang di luar dan di dalam ruangan sangat gugup. Suan Yuanyu membawa Little Sweetie Cake dan mondar-mandir di luar ruangan, mendengarkan gerakan di dalam ruangan setiap saat. Waktunya seperti dupa. Kenapa mereka belum lahir? Bai Ze, Bai Qi, dan yang lainnya juga tidak memahami hal ini. Dia tidak punya pengalaman sama sekali dan bergema di belakangnya. Apakah ada yang salah? Kenapa belum lahir? Haruskah kita masuk dan melihatnya? Di sisi lain, Yun Yin telah mengalaminya beberapa kali sebelumnya dan berbicara untuk menghibur para pria yang gugup. Apakah menurutmu melahirkan semudah itu? Apakah Anda pikir Anda bisa melahirkan dengan adil? Seperti itu. Ada 3 lelaki kecil di perut Xiaoran. Ini tidak akan terjadi. Cepat. Jangan bicara omong kosong. Ibu dan anak-anaknya pasti akan selamat. Di ruang bersalin, Baiwan dan Huo Chanyi bekerja sama. Salah satu dari mereka menyeka keringat di dahi Yunran sementara yang lain membantu persalinan. Xiaoran, minumlah pil lagi untuk menambah kekuatanmu. Ketiga anak kecil ini sedikit nakal. Baiwan memandangi putrinya yang berharga, yang sedang memegang selimut dengan kedua tangannya. Pakaiannya basah oleh keringat, dan bibirnya digigit. Jelas sekali dia kesakitan luar biasa, tapi dia tidak punya pilihan selain membuatnya bekerja lebih keras. Baiwan memberinya seteguk air lagi dan menyelipkan rambut yang menempel di pipinya ke belakang telinganya. Xiaoran, tarik napas dalam-dalam. Jangan gugup. Yunran selalu memiliki mentalitas yang baik dan tidak pernah mundur ketika keadaan menjadi sulit. Namun, ia tidak menyangka bahwa melahirkan anak akan lebih sulit dari yang ia bayangkan. Bisa dibilang dia hampir putus asa. Bab 902, yang terakhir pasti adik perempuan. Ketiga anak kecil itu biasanya cukup patuh di dalam rahim Yunran. Entah kenapa, mereka cukup menyiksa sekarang. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Baiwan dan Huo Chanyi berubah menjadi jelek. Orang-orang yang menunggu di depan pintu juga merasa sudah terlalu banyak waktu berlalu. Mereka hanya berjarak satu pintu dan tingkat kultivasi semua orang tinggi. Oleh karena itu, Mo Beiyuan dan kedua anaknya dapat mendengar percakapan antara Yunran dan Baiwan di dalam ruangan dengan jelas. Pak kecil itu perlahan-lahan menjadi gugup. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada ayahnya, mengapa adik-adikku belum keluar? Ibu sepertinya sangat kesakitan, ayah. Mo Beiyuan secara alami mendengar keributan di dalam. Pada saat ini, dia juga merasa cemas dan gelisah.
Dia pernah berpikir bahwa mungkin akan sedikit sulit bagi Yunran untuk melahirkan 3 orang anak. Namun, ketika dia benar-benar menemukannya, perasaannya berbeda. Dia berharap dia bisa menanggung semua ini untuknya. Ia pun menyayangkan tindakannya yang sembrono. Dia bahkan membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia akan memikirkan cara untuk menghentikannya di masa depan. Yunran meminum beberapa pil untuk memulihkan energinya dan mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa bingung dengan masalah ini. Saya baik-baik saja. Ayo lanjutkan. Sambil mengertakkan gigi dan mendengus, Yunran mulai mengerahkan kekuatannya. Huo Chanyi akhirnya melihat secercah harapan, dan suaranya dipenuhi kegembiraan. Aku melihat kepala Pak kecil, Yunran, bekerjalah lebih keras. Yunran benar-benar merasa melahirkan lebih melelahkan daripada menebas zombie. Dia mencengkeram selimut itu erat-erat dan mengerahkan kekuatannya lagi. Dia keluar. Itu adalah pangeran cilik. Di mata Huo Chanyi, Mo Beiyuan tetaplah kaisar benua timur, jadi dia tentu saja menyebut Pak kecil ini sebagai pangeran kecil. Di luar pintu, Mo Beiyuan menunduk dan memberitahu Pak kecilnya, yang pertama lahir adalah adik laki-laki. Mata besar Pak kecil itu berbinar. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum manis. Sweetie cake tahu itu adik laki-laki. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, suara Huo Chanyi terdengar lagi dari kamar. Itu adalah pangeran cilik. Adik laki-laki yang lain. Maka yang terakhir pastilah adik perempuan. Memang, si kembar 3 lahir sesuai dengan waktu lahirnya. Anak ketiga dan keempat sama-sama laki-laki, dan yang terakhir perempuan. Setelah Yunran melahirkan ketiga anak kecil itu, dia pingsan karena kelelahan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mata dan melihat anak terakhirnya. Bai Wan dan Huo Chanyi membersihkannya sebelum mengizinkan semua orang masuk. Pak Pekrat berlari paling cepat dan bergegas ke tempat tidur dalam satu tarikan napas. Dia tidak melihat adik-adiknya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berlari ke sisi Yunran dan memanggil ibunya. Bai Wan memberitahunya, ibumu terlalu lelah dan tertidur. Sweetie Cake, kamu bisa pergi menemui adik-adikmu dulu. Lalu, Mo Beiyuan masuk. Seperti kedua anaknya, dia langsung menemui Yun. Tempat tidur Ran. Meskipun Bai Wan memberitahunya bahwa Yunran sedang tidur, dia tidak pergi menemui ketiga anaknya yang baru lahir. Di sisi lain, Bai Ze dan yang lainnya mengepung ketiga anak kecil itu dan berdiskusi dengan lembut. Manakah yang ketiga, manakah yang keempat, dan manakah yang kelima? Ketiga anaknya baru saja lahir. Kulit mereka masih keriput dan sedikit hitam merah, namun fitur wajah mereka sangat indah terutama matanya. Mereka sangat mirip dengan Yunran. Bab 903, tidak, kamu benar-benar tidak perlu melupakannya. Huo Chanyi lah yang memberitahu mereka, yang lebih besar adalah kakak ketiga, yang termuda dan paling lembut adalah 5 kecil. Kakak keempat memiliki tahi lalat kecil di sudut matanya. Little Sweetie Cake sudah memberikan nama panggilan kepada adik-adiknya. Bukan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mereka kacang kecil, labu kecil, dan persik kecil. Pak kecil itu berbaring di tempat tidur dan memandangi bayi-bayi kecil yang bahkan lebih muda darinya. Senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Kacang kecil, labu kecil, dan persik kecil, saya Sister Sweetie Cake. Aku sudah menyiapkan banyak hadiah kecil untukmu. Walaupun Bun tidak berkata apa-apa, dia tetap menatap adik-adiknya. Dia bersumpah dalam hatinya, sebagai saudara, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Setelah patuh beberapa saat, ketiga lelaki kecil itu mulai merengek. Yang pertama mengerang adalah kacang kecil. Si kecil ini kuat dan memiliki suara paling keras. Begitu dia membuat keributan, 2 orang lainnya tampak termotivasi dan mendengus juga. Dia pasti lapar. Bai Wan dan Yun Yin menghampiri dan mengambil kacang kecil yang membuat keributan besar. Tapi Yunran, yang sedang berbaring di tempat tidur, jelas tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Untungnya, mereka menyiapkan ibu susu dan menggendong kacang kecil untuk mengisi perutnya terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka kembali dan membawa Little Pumpkin dan Little Peach. Tidak ada yang mengira Yunran akan tidur sepanjang hari dan malam. Mo Beiyuan tinggal di samping tempat tidurnya selama sehari semalam. Bai Wan menggendong ketiga anak kecil itu untuk dilihatnya. Kalau tidak, orang ini mungkin tidak akan berbalik untuk melihatnya.
Ran, tidurlah lebih lama lagi. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu terlalu lelah. Ketika Yun Ran membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya tentu saja adalah pria yang menjaga tempat tidurnya. Mo Beiyuan. Tenggorokan Yun Ran sedikit kering. Mungkin karena dia juga sudah tidur. Ran, apakah kamu bangun? Ketika Mo Beiyuan melihat dia telah membuka matanya langsung memerah. Saat dia tidak sadarkan diri, dia telah banyak merenung dan banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Dia sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Mo Beiyuan memeluknya erat dan berkata dengan suara serak, Ran, apakah kamu Yun Luo atau bukan? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong, tetaplah di sisiku, oke? Mari kita mulai dari awal. Aku akan mencoba melupakan Yun Luo, jangan menyerah pada hubungan kita, oke? Ingatan Mo Beiyuan memberitahunya bahwa Raja Iblis Chang Yan dan Yun Luo memang memiliki hubungan yang dalam, tapi dia juga dengan jelas memahami perasaannya terhadap Yun Luo. Yun Ran. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan dia. Yun Ran terdiam. Mo Beiyuan, kamu tidak perlu melupakan Yun Luo itu. Tidak, Ran, percayalah padaku. Aku pasti akan melupakannya. Tidak, kamu sebenarnya tidak perlu melupakannya karena aku sudah mengingat-ingatannya. Yun Ran tidak menyangka akan mengaktifkan ingatannya yang tersegel setelah melahirkan. Dalam tidurnya, dia mendapatkan kembali semua ingatannya tentang Yun Luo. Chang Yan, kita bilang kita akan bersama selamanya, aku ingat. Yun Ran telah mendapatkan kembali ingatannya, dan konflik di antara mereka berdua akhirnya terselesaikan. Chang Yan, tidak ada orang lain. Orang yang kamu cintai selalu adalah aku. Meski keduanya tidak bisa mengingat masa lalu dan memiliki identitas baru, mereka tetap akan jatuh cinta lagi. Bab 904, pada titik ini, segalanya telah benar-benar berakhir. Dalam kehidupan ini, mereka tidak perlu peduli dengan identitas murid iblis dan sekte abadi. Mereka bahkan punya 5 anak. Mo Beiyuan, di mana anak-anak kita? Aku ingin melihat mereka. Oke, aku akan membawanya. Khawatir ketiga anak kecil itu akan terlalu berisik dan mengganggu Yun Ran, ketiga anak kecil itu diatur untuk tinggal di kamar lain. Bai Wan dan Yun Yin merawat mereka. Kedua pak kecil itu juga selalu berada di sisi adik mereka hampir sepanjang waktu. Ibumu sudah bangun. Dia ingin kamu pergi ke sana. Mo Beiyuan biasanya membungkuk untuk membawa kue manis kecil, tetapi pak kecil itu menggelengkan kepalanya ke arahnya. Ayah, Sweetie Cake sudah dewasa dan ingin berjalan sendiri, tetapi adik dan adik tidak tahu cara berjalan sendiri. Ayah, bawalah itu. Sebagai pengingat, Mo Beiyuan buru-buru berjalan menuju ketiga anak kecil itu. Dia mengambil satu secara acak. Dia kembali ke tempat tidur Yun Ran. Yun Ran mengangkat tangannya dan mengambil anak itu dari tangannya. Dia bertanya, Mo Beiyuan, apakah ini kacang kecil, labu kecil, atau persik kecil yang kamu bawa? Mo Beiyuan tercengang dengan pertanyaannya. Dia tertegun untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ini karena dia telah fokus padanya sebelumnya dan tidak memperhatikan ketiga anak kecil itu sama sekali. Saat Bai Wan menggendong ketiga lelaki kecil itu, dia hanya menatap mereka. Dia tidak tahu bagaimana membedakan ketiga anak kecil itu. Ran, aku juga tidak tahu yang mana ini. Mo Beiyuan tersenyum canggung padanya. Dia baru saja melihat pria kecil ini tersenyum padanya, jadi dia berpikir jika dia menggendongnya, dia mungkin tidak akan melolong. Oleh karena itu, dia menggendong si kecil itu. Dia bahkan tidak menanyakan apakah itu Little Peanut, Little Pumpkin, atau Little Peach. Little Sweetie Cake mengenalinya dan berkata kepada ibunya, ini labu kecil. Ada titik merah di dekat mata labu kecil, dan labu kecil suka tersenyum. Yun Ran menoleh saat dia berkata dan memang melihat tahi lalat kecil berwarna merah di bawah sudut mata anak itu. Setelah beberapa saat, Bai Wan dan Yun Yin membawa kacang kecil dan persik kecil. Yun Ran melihat ketiga anak kecil yang memancarkan aura seperti susu dan hatinya melembut. Dia merasa suasana hatinya sangat bagus. Meskipun ketiga anak kecil itu berasal dari ibu yang sama, kepribadian mereka berbeda. Little Peanut sedikit pemarah, Little Labu adalah buah melon yang manis, dan persik kecil adalah bayi kecil yang lembut. Yun Ran harus bersyukur karena begitu banyak orang di sekitarnya yang membantu merawat ketiga anak kecil itu. Kalau tidak,
dia akan benar-benar bingung sendiri. Ketiga anak kecil itu tumbuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu adalah hari sebulan penuh. Yunran akhirnya bebas dan bisa keluar dari kurungan. Setelah jamuan makan tiga anak kecil berumur 1 bulan selesai, Yunran memberitahu semua orang tentang pemulihan ingatannya dan bagaimana dia sebenarnya adalah reinkarnasi Yunluo. Setelah sekian lama, akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan. Itu bukanlah upacara yang megah, tapi dengan seluruh kerabatnya sebagai saksinya, Yunran merasa sangat bahagia. Setelah itu, Mo Beiyuan menyerahkan posisi Kaisar Benua Timur kepada Bai Ze. Dia merasa Bai Ze lebih cocok untuk posisi itu daripada dirinya. Suan Yuanyu pun kembali dan menyerahkan tahta kepada keponakannya. Kemudian, dia membawa Bai Wan, Yunran, Mo Beiyuan, dan yang lainnya untuk menemukan gunung abadi dengan pemandangan bagus untuk berada di atas awan. Bai Xiao, sebaliknya, membawa Yun Yin untuk melakukan perjalanan ke 5 negara dan sungai besar serta gunung di atas awan. Pada titik ini, semuanya telah benar-benar berakhir. Bab 905, Kisah Sampingan Sweetie Cake, 1. 12 tahun kemudian, di gunung abadi di atas awan. Itu tampak seperti gunung surgawi biasa, tetapi hanya sosok legendaris di awan yang tinggal di sana. Yunran dan Mo Beiyuan tidak lagi peduli dengan masalah iblis dan sekte di awan, tetapi apakah itu iblis atau sekte di awan, mereka masih takut akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, selama 12 tahun terakhir, keadaan di atas awan relatif damai. Mo Yunian, apakah kamu membawa kacang kecil dan labu kecil untuk menangkap binatang iblis lagi? Tahukah Anda bahwa Anda hampir menyebabkan gelombang besar? Yunran memandangi putrinya yang sudah dewasa di depannya dan suaranya tegas. Mo Beiyuan berdeham dan mengucapkan beberapa patah kata untuk putrinya yang berharga. Kedua bocah nakal itu pasti tidak patuh dan terus mengganggu Sweetie Cake untuk membawa mereka ke sana. Ran, aku akan membawa dua bocah nakal itu ke sini sekarang. Setelah beberapa saat, Bai Wan dan Suan Yuanyu bergegas mendekat dan membujuk, kue manis selalu patuh. Gelombang besar itu seharusnya merupakan sebuah kecelakaan. Yunran tahu bahwa tingkat kultivasi kedua anaknya yang nakal itu terlalu tinggi. Setiap kali mereka pergi ke hutan binatang iblis, mereka akan menakut-nakuti binatang iblis itu hingga berlarian. Dia telah melarang mereka pergi ke hutan binatang iblis untuk bermain. Namun, sebagai saudara perempuan mereka, Sweetie Cake mungkin tidak bisa menahan amukan kedua bocah nakal itu, jadi dia mengajak mereka bermain. Ketika kedua bocah nakal itu mulai bermain, bagaimana mereka masih bisa mengingat peraturannya? Ibu, aku tahu aku salah. Jangan marah pada Sweetie Cake. Mo Yunian, juga dikenal sebagai Sweetie Cake, telah tumbuh menjadi gadis besar, namun mulutnya masih manis seperti saat dia masih muda. Pada saat ini, Mo Beiyuan juga mengambil dua bocah nakal itu dan melemparkan mereka ke depan Yunran. Kamu sendiri yang membuat kesalahan. Namun kamu bersembunyi dan membiarkan adikmu mengambil tindakan untukmu. Cepat minta maaf pada ibumu. Kedua bocah nakal ini tidak secerdas Bun. Mereka telah dipukul berkali-kali sejak mereka masih muda. Ibu, kami salah. Kami awalnya ingin berburu serigala salju dan membuatkan jubah besar untuk ibu. Siapa yang menyangka bahwa binatang iblis bintang 9 yang bermartabat akan sangat penakut. Serigala salju ketakutan dan berlari keluar dari hutan binatang iblis, menakuti binatang iblis lainnya di sepanjang jalan. Pada akhirnya, serangkaian reaksi hampir memicu gelombang besar. Untungnya, mereka bertiga bereaksi cepat dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera menggunakan bakat menjinakkan binatang buas mereka untuk menenangkan binatang ajaib yang mengamuk dan menghentikan gelombang binatang buas. Yunran melirik mereka. Terima kasih atas kulit serigala saljumu. Setiap kali kedua bocah nakal ini mendapat masalah, mereka takut dipukuli oleh Mo Beiyuan, jadi mereka membawanya keluar. Dia tahu bahwa Mo Beiyuan akan selalu bersikap toleran jika menyangkut masalah yang melibatkan dirinya. Baiklah. Jangan terus mengganggu suster di masa depan. Dia sudah dewasa sekarang dan punya urusan sendiri. Dia tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Yunran mengusir kedua bocah nakal pembuat onar itu sebelum melihat putri sulungnya. Gadis kecil itu menjadi semakin cantik. Dia mewarisi kelebihan orang tuanya dalam hal penampilan. Kini, dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di awan.
Bahkan Yunran harus mengakui bahwa nona mudanya sangat cantik. Ibu dan ayah berjanji kepadamu bahwa kamu akan melakukan perjalanan ke 5 negara sendirian ketika kamu berusia 16 tahun. Sekarang kamu berumur 16 tahun, kamu bisa bepergian sendiri. Keinginan Sweetie Cake disetujui oleh Yunran dan Mo Beiyuan saat dia berusia 13 tahun. Namun, saat itu, gadis kecil itu masih muda. Yunran dan yang lainnya khawatir, jadi mereka membuat perjanjian dengannya untuk mengizinkannya melakukan perjalanan ke 5 negara ketika dia berusia 16 tahun. Bab 906, Kisah Sampingan Sweetie Cake 2. Ketika Mo Yunian mendengar ini, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia memeluk Yunran. Ibu, terima kasih. Aku sangat bahagia. Kalau begitu aku akan berkemas dan berangkat besok. Yunran dan Mo Beiyuan mengira dia ingin pergi ke 5 negara untuk bermain. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa dia mempunyai motif lain untuk pergi ke 5 negara. Itu untuk menemukan seseorang. Dia ingin mencari Yan Qi. Orang itu tiba-tiba menghilang. Dia jelas setuju untuk tumbuh bersamanya. Namun, ketika dia diculik di masa mudanya, dia pergi tanpa pamit. Mo Yunian ingin menemukan adik Yan Qi dan bertanya mengapa dia pergi tanpa pamit. Putrinya yang berharga ingin bepergian sendirian. Sebagai ayahnya, Mo Beiyuan masih sedikit khawatir dan ingin mengirim seseorang untuk mengikutinya. Yunran jauh lebih tenang darinya. Kekhawatiranmu sama sekali tidak diperlukan. Belum lagi 5 negara, bahkan di awan, tidak banyak yang bisa menyakitinya. Beberapa yang Anda temukan tidak dapat menyakitinya. Terus terang, orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Sweetie Cake-nya adalah anggota keluarganya. Tentu saja, dia tidak bisa menyakitinya. Ketika dia berumur 3 tahun, dia sudah menjadi kultivator paling kuat di 5 negara. Apakah kamu lupa? Sweetie Cake-nya memang luar biasa sejak dia masih muda. Mo Beiyuan merasa lebih nyaman setelah mendengar bujukannya. Dia mengizinkan putri bungsunya keluar melihat dunia dan berlatih. Mo Yunian mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya dan melompat ke punggung Chang Luan. Ia terbang ke arah 5 negara. Saat ini, pembatas antara 5 negara dan awan masih sama. Itu belum diperbaiki. Namun, tanpa artefak surgawi dan budidaya yang sangat tinggi, mustahil bagi orang-orang dari 5 negara untuk memasuki awan. Artefak surgawi di tangan Mo Yunian diperoleh dari Gunung Abadi Kuno ketika dia berusia 8 tahun. Dikatakan sebagai harta karun seorang guru abadi dari Sekte Abadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah seruling tulang. Itu bisa menjinakkan binatang buas dan juga bisa digunakan sebagai senjata untuk pertahanan diri. Hal ini juga dapat menciptakan penghalang untuk melindunginya dari cuaca buruk. Oleh karena itu, dia tidak menderita sama sekali dalam perjalanannya menuju 5 negara. Budidaya Chang Luan juga meningkat pesat selama bertahun-tahun. Setelah maju, ia bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Sweetie Cake dan Chang Luan pergi ke pasar Kekaisaran Han Utara. Kota, tidak ada yang dapat mengetahui bahwa mereka muncul dari awan legendaris. Mo Yunian pertama kali pergi ke Istana Kekaisaran Han Utara untuk menemui keluarga kakek ketiga. Benar sekali, Bai Xuan bukan hanya pengajar kerajaan utara Han, tapi juga suami permaisuri Han Utara, Yu Wenzi. Keduanya sekarang mengelola Han Utara bersama-sama, dan mereka juga memiliki sepasang anak. Mereka semua sangat senang melihat Sweetie Cake. Mereka menahannya di istana selama beberapa hari. Mo Yunian memikirkan tujuan perjalanannya ke 5 negara dan tidak tinggal lebih lama lagi. Bai Xuan tidak memintanya untuk tinggal, jadi dia hanya bisa membiarkannya. Jika Anda menemui kesulitan di 5 negara, Anda harus memberi tahu kakek. Karena dia telah menyayanginya sejak dia masih muda, Bai Xuan masih tidak bisa mengubah kebiasaannya menyayanginya seperti gadis kecil. Nio Yunian meninggalkan istana Kekaisaran Han Utara di belakang Chang Luan. Dia tidak tahu kemana harus mencari Yan Qi. Kemudian, dia pergi ke istana Kekaisaran Benua Timur untuk mencari kakeknya, Bai Ze, yang sekarang menjadi Kaisar Benua Timur. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi berguna dari penjaga rahasia 12 divisi. Bai Ze tentu saja sangat senang dan terkejut melihatnya. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin mencari bocah nakal Yan Qi, wajahnya menjadi dingin. Siapa yang tahu di mana dia selama ini? Saya pikir dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Jika dia masih hidup, dia pasti sudah kembali sejak lama.
Bab 907, Kisah Sampingan Sweetie Cake 3. Tidak, tingkat kultivasi saudara Yanki sangat tinggi. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Dia pasti punya alasan untuk tidak kembali mencari kita. Neo Yunian memiliki ingatan yang lebih baik daripada orang biasa, jadi dia mengingat kakaknya Yanki ketika dia masih muda dan tahu orang seperti apa dia. Justru karena dia tahu bahwa Yanki bukanlah tipe orang yang tiba-tiba pergi tanpa pamit sehingga dia ingin menemukannya dan bertanya langsung padanya. Meskipun Bai Ze mengucapkan kata-kata kasar, dia tetap memanggil orang-orang dari 12 divisi. Dia menyuruhnya menanyakan apapun yang ingin dia tanyakan pada dirinya sendiri. Mo Yunian tidak mencari secara acak. Dia juga secara kasar menentukan beberapa arah. Misalnya, dari garis keturunan khusus Yanki. Ketika dia masih muda, dia tidak tahu perbedaan antara hantu dan mereka, tetapi sekarang setelah dia dewasa, dia tahu bahwa Yanki memiliki setengah dari garis keturunan hantu di dalam dirinya dan tahu bahwa dia berbeda dari orang biasa. Hal pertama yang dia pikirkan adalah apakah saudara Yanki telah kembali ke hantu. Paman, saya ingin mengetahui pergerakan para hantu di 5 negara. Apakah selama ini mereka berada di penjara Great Desolate? Siapakah Raja Ghoul saat ini? Penjaga rahasia dari 12 divisi memang memiliki informasi yang cukup. Mereka memang memiliki beberapa informasi tentang perkembangan para Ghoul di penjara Great Desolate. Sebagian besar hantu masih berada di penjara Great Desolate. Namun, ada juga sejumlah kecil hantu yang melarikan diri dari penjara Great Desolate. Namun, orang-orang ini biasanya tidak berani bersuara terlalu keras karena takut ketahuan. Tampaknya Raja Ghoul adalah salah satu tetua Ghoul. Dalam beberapa tahun terakhir, para hantu tidak memiliki orang yang spesial. Mata Mo Yunian menjadi gelap saat dia bersenandung pelan. Kalau begitu sepertinya begitu. Saudara Yanki belum kembali ke klan hantu. Kemana dia pergi? Penjaga rahasia dari 12 divisi juga merupakan kelompok orang yang sama yang mengikuti Mo Beiyuan sebelumnya. Belakangan, Mo Beiyuan dan Yun Ran membawa keluarga besar ke Cloud. Karena keluarga mereka semua ada di sini, mereka semua tinggal di 5 negara di benua timur dan tidak mengikuti. Oleh karena itu, orang-orang ini pernah melihat Yanki di masa lalu. Sekarang, mereka biasa menyebut Mo Yunian, kue manis kecil. Tuan kecil kue manis, kami tidak bertemu Yanki selama ini. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tapi ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Mo Yunian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, rumah Yuan selalu kosong, tetapi para penjaga telah menemukan sosok itu beberapa kali selama bertahun-tahun. Sosok yang menerobos masuk tidak melakukan apapun. Dia hanya berjalan mengitari halaman mansion dan pergi. Dia bergerak sangat cepat. Saya ingin tahu apakah itu Tuan Muda Yanki. Setelah mendengar ini, Mo Yunian segera kembali ke Yuan Mansion tempat dia dulu tinggal ketika dia masih muda. Meskipun mereka semua telah pergi dan tidak ada orang lain yang tinggal di sini, Bai Ze tetap mengatur agar seseorang datang dan membersihkan tempat itu sesekali. Hal-hal di sini belum pernah disentuh oleh siapapun. Mo Yunian mengikuti ingatannya dan sampai ke halaman tempat dia dulu tinggal. Setelah berjalan-jalan, dia tidak menemukan jejak Yanki. Tampaknya para penjaga telah melakukan kesalahan. Jika saudara Yanki benar-benar kembali, dia seharusnya meninggalkan surat untuknya. Melihat kesedihan di wajahnya, Thunderbolt tiba-tiba memikirkan cara untuk membantunya. Tuan kecil Sweetie Cake, kenapa kamu tidak mencoba mencari orang-orang dari Sekte Mistik? Mereka punya banyak cara untuk menemukan orang, ini lebih efektif. Bab 908, Kisah Sampingan Sweetie Cake 4. Sekte Mistik. Tapi bukankah Sekte Mistik berspesialisasi dalam memurnikan pil dan ramuan? Sejak kapan mereka mulai mencari orang? Selama bertahun-tahun, Mo Yunian tidak mengetahui tentang perubahan kekuatan 5 negara. Dia mengira Thunderbolt sedang berbicara tentang sekte mistik dari sebelumnya di 5 negara. Thunderbolt menjelaskan, sekte mistik tidak terdiri dari dokter dengan keterampilan medis, tetapi namanya mengacu pada karakteristik aneh mereka. Sekte mistik adalah sekte yang baru bangkit dalam 10 tahun terakhir. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan tersebar di 5 negara dan berbagai kota. Dikatakan bahwa kemunculan master sekte dari sekte aneh itu tidak lengkap. Itu sebabnya organisasi ini menerima mereka yang tidak lengkap atau berbeda dari orang biasa. Seseorang pernah berkata bahwa selama itu adalah seseorang di 5 negara,
tidak ada seorang pun yang tidak dapat ditemukan oleh sekte mistik. Setelah mendengar kata-kata Thunderbolt, Mo Yunian memiliki pemahaman kasar tentang sekte mistik. Karena mereka sangat kuat dan tidak jahat, dia bisa menghabiskan beberapa kristal dan meminta mereka membantu menemukan Yanqi. Setelah menanyakan aturan penerimaan misi dari sekte mistik, Mo Yunian meminta penjaga rahasia dari 12 divisi untuk mencari orang-orang dari sekte mistik. Dia meninggalkan kristal dan memberitahu mereka tentang orang yang dia cari. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte mistik menemukan orang-orang dari 12 divisi dan mengembalikan kristal tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima misi ini di masa depan. Adapun alasannya, orang-orang dari sekte mistik tidak banyak bicara. Mereka hanya mengatakan bahwa atasan tidak mengizinkan mereka mengambil dan memberi perintah. Mo Yunian tidak dapat memahami mengapa petinggi tidak mengizinkannya mengeluarkan misi. Dia ingin bertanya secara pribadi kepada Master Sekte dari Sekte Mistik. Thunderbolt dan yang lainnya tidak bisa menghentikan gadis kecil ini sama sekali, jadi mereka hanya bisa melepaskannya. Untungnya, Master Sekte dari Sekte Mistik memiliki reputasi yang baik di 5 negara dan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Mo Yunian mengendarai Chang Luan dan tiba di wilayah Sekte Mistik. Dia ingin bertemu dengan Master Sekte dari Sekte Mistik, tetapi dia ditolak lagi. Dia sudah penasaran sejak dia masih muda. Semakin dia tidak ingin melihatnya, semakin dia penasaran dengan orang ini. Kemudian, dia diam-diam menyusup ke istana tempat tinggal Master Sekte. Namun, Master Sekte dari Sekte Mistik tidak ada di istana sama sekali. Dia berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Dia hanya bisa tinggal di kota terdekat dan memikirkan cara lain. Anda telah mendengar, Tuan kota kita sedang menjalin aliansi pernikahan dengan mistik. Sekte, putri sah dari City Lord Manor akan menikah dengan Master Sekte dari Sekte Mistik. Saya mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Mistik sekaya sebuah negara. Menjadi nyonya guru sekte ini bahkan lebih baik daripada menjadi permaisuri 5 negara. Saya mendengar bahwa putri tertua dari keluarga Tuan Kota sekarang sedang mendekati kematian di kediamannya dan tidak mau menikah dengan Sekte Aster dari Sekte Mistik. Bagaimanapun, Master Sekte Mistik yang legendaris itu jelek dan vampir yang temperamental. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia punya uang? Tidak ada yang mau menikah dengan monster. Saya mendengar bahwa 3 dari mereka meninggal sebelum ini. Semuanya meninggal pada malam pernikahan mereka. Darah wanita-wanita itu dihisap hingga kering. Mereka sangat menderita. Mo Yunian awalnya datang ke kota untuk beristirahat. Dia tidak menyangka akan mendengar rumor seperti itu tentang Master Sekte dari Sekte Mistik. Seekor monster. Lalu dia sangat ingin melihat seperti apa monster itu. Karena monster ini tidak mau melihatnya, dia akan memikirkan cara untuk menemuinya. Mo Yunian menyelinap ke istana Tuan Kota dan menemukan nona muda tertua. Awalnya, dia berencana berpura-pura menjadi pelayan wanita oleh si sulung. Sisi nona muda dan ikuti dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa nona tertua dari istana Tuan Kota benar-benar tidak mau menikah. Kepalanya patah. Mo Yunian memikirkannya dan memutuskan bahwa dia akan mengenakan gaun pengantin atas namanya dan pergi untuk melihatnya. Jika Master Sekte dari Sekte Mistik benar-benar monster penghisap darah, dia akan menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Bab 909, Kisah Sampingan Sweetie Cake, 5. Awalnya, nona muda tertua dari City Lord Manor tidak ingin hidup lagi. Sekarang dia mendengar bahwa seseorang bersedia menikahi Master Sekte monster itu menggantikannya, dia tentu saja tidak bisa meminta lebih. Oleh karena itu, Mo Yunian berganti menjadi gaun pengantin berwarna merah cerah. Dengan kerudung merah di kepalanya, dia duduk di kursi sedan Sekte Mistik. Dia dengan lancar memasuki halaman tempat tinggal Master Sekte. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa melihat Master Sekte misterius kali ini. Tidak ada aturan rumit lainnya. Mo Yunian telah menunggu di ruang pernikahan hingga Master Sekte memasuki ruangan dan membuka kerudungnya. Pengasuh tua di sampingnya terus menanamkan dalam dirinya bahwa dia harus patuh nanti dan tidak membuat marah Master Sekte agar dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Melalui tabir, Mo Yunian mengangguk patuh. Namun, bahkan sampai tengah malam, Master Sekte dari Sekte aneh tersebut masih belum muncul. Mo Yunian tidak bisa lagi duduk diam. Nani, kenapa Master Sekte belum datang? Pengasuh tua itu menjawab, tidak perlu terburu-buru.
Dia akan segera tiba di sini. Penjaga kiri dan kanan sudah pergi mengundangnya. Tidak lama setelah mereka berdua selesai berbicara, pintunya terbuka. Meskipun Mo Yunian tidak dapat melihat situasi di luar melalui tabir tebal, dia dapat menentukan jumlah orang, jenis kelamin, dan tingkat kultivasi melalui suara langkah kaki yang jelas. Dari ketiga pria tersebut, satu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sementara dua lainnya sedikit lebih rendah. Namun, orang dengan tingkat kultivasi tinggi seharusnya dibius. Langkah kakinya sedikit berantakan. Master Sekte, setiap momen di malam musim semi bernilai 1000 koin emas. Kamu harus istirahat lebih awal. Dengan itu, mereka berdua pergi. Ketika Mo Yunian mendengar suara itu, dia tahu bahwa hanya dia dan Master Sekte dari Sekte Mistik yang tersisa di ruangan itu. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara rendah. Jika kamu masih bisa bergerak, keluarlah. Mo Yunian masih menunggu orang ini membuka tabir untuknya. Namun, ketika dia mendengar kata-katanya, dia memutuskan untuk membuka tabirnya sendiri. Dia ingin melihat seperti apa rupa Master Sekte dari Sekte Mistik. Setelah cadar merah dibuka, mata mereka bertemu. Mo Yunian memandang orang di depannya dan tercengang. Saudara laki-laki. Yan Qi. Kamu adalah saudara Yan Qi. Meskipun keduanya tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, ingatan Mo Yunian selalu sangat baik. Meskipun penampilan Yan Qi saat ini telah sedikit berubah sejak dia masih muda, dia masih bisa mengenalinya dari alisnya. Saudara Yan Qi. Yan Qi juga tercengang. Dia tahu bahwa dia telah kembali ke 5 negara dari awan. Dia juga tahu bahwa dia telah mencarinya selama ini dan bahkan telah menemukan sekte mistik. Namun, dia tidak menyangka dia akan bertemu dengannya dengan identitas seperti itu. Dia pernah melihatnya dari jauh dan tahu betapa cantiknya dia sekarang. Namun, saat ini, dia sedang berhadapan muka dengannya. Dia memandangi gadis muda cantik di depannya, yang kulitnya sehalus krim, dan matanya seperti air musim gugur. Dia bahkan lupa menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Untungnya, Yan Qi segera sadar kembali dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu bicarakan? Namaku bukan Yan Qi. Saya adalah Master Sekte dari Sekte Mistik. Kamu salah orang." Mo Yunian terlalu bersemangat untuk menyadari perubahan ekspresinya. Dia mengira dia telah kehilangan ingatannya dan melupakannya. "Oh," katanya dalam kesadaran. "Jadi, saudara Yan Qi, apakah kamu tidak kembali karena kehilangan ingatan?" "Aku tahu. Tidak apa-apa, saudara Yan Qi. Aku akan membantumu mengingatnya. Aku kue manis. Kami biasa bermain bersama ketika kami masih kecil." Bab 910, Kisah Sampingan Sweetie Cake, 6. Yan Qi memandangi gadis kecil di depannya. Pipi merah mudanya memerah, dan dia terengah-engah seperti bunga persik yang sedang mekar. Dia lembut, dan jelas ada sesuatu yang salah. "Mereka juga membiusmu." Mo Yunian mengedipkan mata hitam besarnya dan menggerakkan bibir merah mudanya. "Oh, kamu sedang membicarakan tentang wewangian di ruangan ini." "Tidak apa-apa. Aku sudah meminum pil penawar racun yang diberikan Kak Bun kepadaku. Efek pengobatan ini tidak akan berhasil pada saya." "Saudara Yan Qi, apakah kamu juga dibius oleh mereka? Kalau begitu cepat minum pil penawar racun ini." Saat dia berbicara, gadis kecil itu mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia menuangkan pil obat dari botol porselen kecil dan menyerahkannya kepadanya dengan telapak tangan kecilnya. Yan Qi juga khawatir dia akan dikendalikan oleh obat dan menyakitinya, jadi dia mengambil obat penawar yang diberikannya. Sekarang, masalah terbesarnya bukanlah pil penawarnya, tapi mengapa dia ada di sini. Dia bahkan mengenakan gaun pengantin dan duduk di kamarnya. "Mengapa kamu di sini? Apakah mereka menculikmu dan membawamu ke sini?" Meski sudah lama tidak bertemu, Mo Yunian tetap mempercayainya dan tidak memiliki kewaspadaan. Dia akan menjawab apapun yang dia lakukan. "Diminta, putri sulung Tuan Kotalah yang tidak ingin menikah denganmu, jadi aku membantunya menikah. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah Master Sekte dari Sekte Mistik, jadi saya pikir jika Anda adalah monster penghisap darah, saya harus menyingkirkan bahaya bagi orang-orang." Siapa yang tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Mistik adalah saudara Yan Qi yang dia cari? Sebelumnya, Yan Qi berpura-pura menderita amnesia. Sekarang dia tidak bisa langsung mengakuinya, dia hanya bisa terus berkata dengan ekspresi dingin, "Aku tidak mengingatmu, dan aku tidak berniat menikahimu."
Berangkat besok pagi. Sekte kami tidak memberi makan orang-orang yang menganggur. Mo Yunian tidak terbiasa dengan sikap dinginnya, tapi dia tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak menyalahkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Saudara Yanqi, kamu kehilangan ingatanmu. Saya ingin tinggal dan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Yanqi menghindarinya karena suatu alasan. Singkatnya, demi keselamatannya, dia tidak bisa menjaganya di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi tanpa pamit dan menyembunyikan identitasnya begitu lama. Dia bahkan memutuskan semua kontak dengan mereka. Bagaimana kamu tahu kalau aku bersedia memulihkan sebagian ingatanku itu? Pernahkah kamu berpikir bahwa alasan kenapa aku lupa adalah karena bagian ingatanku itu mungkin tidak penting sama sekali bagiku? Mata gelap Yanqi menjadi gelap saat dia menatap gadis kecil lugu di depannya. Dia tidak mengerti mengapa Yunran, Mo Beiyuan, dan yang lainnya, yang sangat menyayangi gadis kecil ini saat itu, membiarkannya berlarian di lima. Bangsa saja, bukankah mereka khawatir sesuatu akan terjadi padanya? Tidak, kakekku, kakek kedua, dan kakek ketiga semuanya kehilangan ingatan. Tapi ingatan mereka yang hilang sangatlah penting. Kamu baru saja kehilangan ingatanmu, itu sebabnya kamu menganggap kenangan itu tidak penting. Bagaimanapun, Mo Yunian bukanlah gadis biasa. Dia punya penilaiannya sendiri. Bahkan jika Yanqi mengusirnya, dia tidak akan pergi. Saudara Yanqi, bagaimana Anda bisa menjadi master sekte dari sekte mistik? Mengapa mereka mengatakan hal yang tidak masuk akal dan mengatakan bahwa kamu adalah monster penghisap darah? Yanqi menurunkan mata gelapnya dan menatap mata jernihnya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan sangat jelas bahwa dia tidak boleh serakah atas waktu yang dia habiskan bersamanya. Ini karena itu bukan rumor. Dia sekarang menjadi monster penghisap darah. Saya seorang hantu. Bukankah normal jika hantu menghisap darah? Apa yang aneh tentang itu? Orang-orang di luar itu benar. Aku adalah monster penghisap darah.